Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang pertama-tama saya ucapkan saya menghormati yang kami cintai, yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, para masyayikh, para duriyah, para ustadz, dan para pengurus Pondok Pesantren Tebu Ireng. Yang saya hormati Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Komjen Pol Suyudi Aryoseto SIK SHMSI. Yang saya hormati Deputi Cegah Irjen Pol M. Zainul Mutakin SHSIK MAP. Yang saya hormati PLT Deputi Dayamas Dr. Andes Yuki Ruhimat. Yang saya hormati Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Dr. Amrita Devi, Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Utama Mardiarto Cokro Wasito SHLM, Kepala BNN Jawa Timur Brigjen Pol Budi Mulyono SIK MH, dan seluruh Kepala BNN Kabupaten se-Jawa Timur. Yang saya hormati Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan SH. Yang saya hormati dan saya banggakan Mudir 1 Bidang Keuangan dan Umum Pesantren Tebu Ireng Insinyur Haji Abdul Ghaffar, Mudir Bidang Pondok dan Tiniyah Haji Lukman Hakim, Mudir Pondok Bidang Modal Insani Haji Agus Abdul Mugni, Mudir Bidang Sarana dan Prasarana Haji Muhammad Riza Yusuf, Kabid Administrasi Pendidikan Pesantren Tebu Ireng Haji Surtano MPD MSI, dan seluruh kepala pondok lingkup di Pesantren Tebu Ireng. Kepada CEO PT Bersama Mencapai Puncak TBK Mas Nanang Suherman, selamat datang di Tebu Ireng Mas Nanang. Alhamdulillah, kepada adik-adik dari santri, putra-putri Pesantren Tebu Ireng, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa kumpul di pondok yang kita cintai dengan suasana yang sejuk, dengan suasana yang nyaman. Tak lupa sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan peradaban yang berakhlakul mulia dan berakhlakul karimah. Hadirin yang berbahagia, tema seminar kali ini sesungguhnya mengandung 2 unsur penting, yaitu hidup sehat, bebas dari narkoba, dan menjadi pribadi yang produktif secara ekonomi sejak dini. 2 nilai ini sangat penting bagi masa depan bangsa, khususnya bagi para santri sebagai generasi penerus dan pejuang kemajuan umat. Kita semua menyadari bahwa ancaman narkoba saat ini begitu nyata. Peredarannya tidak hanya di kota besar tetapi sudah masuk ke dunia-dunia di kalangan pelajar maupun santri di pesantren. Maka kehadiran BNN dalam bersinergi dengan Nahdlatul Ulama, khususnya melalui Lembaga Perekonomian NU, adalah langkah cerdas dan sangat relevan. Mengapa ekonomi dan kesehatan kok dapat disinergikan? Jadi kita meyakini bahwa kemandirian ekonomi yang kuat akan memperkokoh ketahanan moral dan sosial generasi muda. Santri yang memiliki energi, memiliki keterampilan, kreativitas dan semangat wirausaha tidak akan mudah tergoda pada hal-hal negatif termasuk narkotika. Hidup produktif berarti berani berkarya, berinovasi, dan berkontribusi. Santri juga harus mulai menanamkan semangat untuk menjadi pencipta lapangan kerja, bukan menjadi sekedar pencari kerja.
banyak contoh inspiratif di kalangan santri dan alumni pesantren yang kini berhasil mengembangkan usaha di berbagai bidang, mulai dari pertanian, perdagangan, teknologi hingga ekonomi kreatif. Semua itu lahir dari nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan kerja keras yang ditanamkan di pesantren. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, melalui kegiatan ini kami berharap para santri khususnya dapat memperoleh wawasan yang luas bahwa menjaga diri dari narkoba bukan hanya kewajiban moral dan agama, tetapi juga pondasi utama untuk membangun masa depan yang produktif dan berdaya saing. Bahwa menjadi santri di era sekarang berarti siap menjadi pelopor perubahan, menggabungkan semangat religius dengan kecakapan ekonomi dan kesadaran hidup sehat. Saya yakin dengan bimbingan para kiai dan para ustadz serta dukungan lembaga seperti BNN, para santri Tubuh Ireng dan di seluruh Indonesia akan tumbuh menjadi generasi emas yang tangguh, sehat, berakhlak, dan mandiri secara ekonomi. Santri harus percaya diri karena dalam sejarah bangsa, santri selalu berada di garda terdepan dalam perjuangan. Namun saat ini, santri harus berusaha untuk melawan kemiskinan, kebodohan, dan penyalahgunaan narkoba. Mari kita jadikan pesantren sebagai benteng moral sekaligus pusat pemberdayaan ekonomi umat. Mari kita perkuat sinergi antara pendidikan keagamaan, kesehatan jiwa dan raga, serta kemandirian ekonomi. Karena hanya dengan cara itulah kita bisa mewujudkan cita-cita besar Nahdlatul Ulama, yakni membangun kemaslahatan umat dan kejayaan bangsa. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pesantren Tubuh Ireng yang senantiasa menjadi tuan rumah dalam kegiatan-kegiatan kami. Semoga ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan generasi muda, terutama khususnya pada adik-adik santriwati maupun santri putra. Mari kita bersama-sama menjaga diri, menjaga lingkungan, dan menjaga bangsa ini dengan semangat santri sehat, santri produktif, dan santri mandiri. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gus Wahyu Agung Priambodo kami haturkan terima kasih. Hadirin wal hadirat, segenap tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan sekaligus penyampaian materi dari Kepala BNN Republik Indonesia. Namun sebelumnya mari kita saksikan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Kepala BNN Republik Indonesia. Selanjutnya kepada Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, SIK SHMSI, kami persilakan.